Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Selamat berjumpa kembali di kanal Dunia Hipnotis bersama saya Eko J. Saputra. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda semua pemirsa kanal Nyubi TV selalu sehat, tetap semangat, sabar dan ikhlas menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu materi. Ini sangat menarik sekali. Dan ini biasa disampaikan klien di ruang terapi. Nah, ini biasanya mereka yang mengalami galau, patah hati karena baru diputus pacarnya, atau sebaliknya dia baru memutuskan pacarnya sehingga mengalami inner konflik, ya, konflik batin. Nah, pertanyaannya begini biasanya ketika mereka sudah ada di ruang terapi, Pak Eko tolong hipnotis saya agar saya bisa melupakan mantan pacar saya. Nah, atau kasus lain, Pak Eko tolong saya dibantu hipnoterapi bagaimana bisa melupakan mantan istri, mantan suami, karena peristiwa itu begitu menyakitkan. Nah, mungkin ini juga yang Anda alami ketika Anda juga punya niatan untuk melakukan konseling kepada hipnoterapis. Oke, saran saya ketika Anda mengalami seperti ini, apakah Anda harus berkonsultasi kepada seorang profesional? Ya, bisa iya, bisa tidak, tergantung bagaimana Anda bisa mengendalikan emosi Anda dan emosi itu mengganggu atau tidak. Yang jelas begini, sebelum kita lanjutkan penyampaian materi, saya akan jelaskan dulu bahwa cara kerja pikiran manusia adalah ketika dia menerima informasi, apapun informasi itu tidak akan bisa dilupakan. Nah, jadi cara kerja pikiran manusia itu seperti ini. Segala sesuatu yang sudah dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan, itu akan tersimpan di pikiran bawah sadar, tidak akan bisa dilupakan. Justru ketika peristiwa itu semakin dipaksakan dilupakan, justru semakin teringat. Apalagi peristiwa itu mengandung intensitas emosi yang sangat tinggi. Nah, gitu. Jadi ketika kita mengalami patah hati, sakit hati, kesal dengan seseorang, dengan mantan pacar, ketika kita ingin berusaha melupakan, justru kita semakin dekat dengan kejadian itu, dengan kesalahan yang dilakukan oleh mantan kita itu. Nah, sekarang saya buktikan. Yuk kita buktikan sama-sama. Oke, Anda sekarang tutup mata semua. Yuk. Oke. Kalau sudah, nah sekarang nih, Anda dengarkan suara saya, abaikan suara yang lain ya, fokus dengan suara saya. Sekarang Anda jangan Anda bayangkan gajah berwarna merah jambu. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Saya minta tolong sekali sama Anda, tolong jangan Anda bayangkan, oke, gajah berwarna merah jambu. Sudah? Oke, dalam yang ketiga, Anda buka matanya. 1, 2, 3. Nah, pertanyaan saya, apa yang muncul di pikiran Anda? Gambar apa? Oke, perintahnya sudah jelas. Jangan Anda bayangkan gajah berwarna merah jambu. Nah, mungkin muncul ada sosok gajah berwarna abu-abu, mungkin yang muncul gambar merah jambu, atau belalai gajahnya yang muncul. Yang jelas ketika kita berusaha melupakan, saya tidak mau lagi ingat dengan si A. Karena pikiran bawah sadar kita, pikiran manusia, itu tidak mengenal kalimat ambigu, kalimat jangan atau tidak. Semakin kita paksa untuk tidak mengingat lagi, justru kita semakin mengingat. Nah, yang cara paling gampang seperti ini. Anda tahu buah bulu kutub? Buah bulu kutub Anda tahu? Sudah pernah dengar belum? Belum pernah dengar buah bulu kutub? Buah bulu kutub Anda belum pernah dengar? Lah, masa iya? Mungkin kurang kuat atau ucapan saya. Anda pernah dengar buah bulu kutub? Ya, barusan ini ya. Anda udah pintar sekarang. Oke, buah bulu kutub itu pemirsa, saya kasih tahu ya. Itu kulit luarnya itu seperti buah nangka. Dan rasanya itu seperti durian. Itu namanya buah bulu kutub. Jadi saya ulangi,
buah bulu kutuk itu dia kulitnya seperti nangka dan rasanya seperti durian. Itu namanya buah bulu kutuk. Oke? Nah, Anda sudah paham sekarang? Jadi kalau saya tanya, buah bulu kutuk adalah kulitnya seperti ya kulit nangka dan rasanya seperti durian. Nah, betul. Nah, itu namanya buah bulu kutuk. Nah, buah bulu kutuk itu sebenarnya tidak ada, pemirsa. Buah bulu kutuk itu hanya bisa-bisaan saya saja. Nah, karena buah itu tidak ada, itu hasil rekayasa saya. Jadi tolong dilupakan, jangan diingat lagi. Jangan Anda ingat-ingat lagi, ya. Karena itu buahnya bohong-bohongan aja, tidak ada sama sekali. Jadi buah bulu kutuk itu tidak ada ya. Yang katanya kulitnya kayak apa tadi? Kayak buah nangka, ya kan, rasanya kayak durian, itu hanya rekayasa saja dari saya. Jadi karena memang nggak ada buahnya, tolong dilupakan. Oke? Ya, dari nomor ketiga, tolong Anda lupakan semua. 1, 2, 3, lupakan. Jangan Anda ingat-ingat lagi. Sudah? Oke ya. Sekarang kalau saya tanya, buah bulu kutuk itu kulitnya kayak apa tadi? Dan rasanya seperti? Anda pasti tersenyum mendengar pertanyaan saya. Itulah cara kerja pikiran manusia. Sesuatu yang sudah masuk, sudah terlihat, terdengar, dan dirasakan tidak akan sulit sekali untuk dilupakan. Nah, apalagi kalau peristiwa itu mengandung nilai emosi yang tinggi. Peristiwa putusan dengan pacar, ya kan, kemarahan dengan seseorang, itu tidak mudah untuk dilupakan. Ya, karena setiap peristiwa itu mengandung tempat kejadian, mengandung siapa yang terlibat, kemudian ada lagi mengandung warna, bau. Nah, terus apa lagi? Nah, ini yang paling utama, dia mengandung emosi. Nah, yang saya sebutkan tadi, yang di awal itu tidak akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, yang mempengaruhi itu apa? Emosinya. Nah, ini setiap peristiwa itu mengandung emosi, dan emosi ini mempengaruhi kehidupan seseorang, perilaku seseorang. Emosi ini positif atau negatif tergantung pemaknaan seseorang terhadap peristiwa itu sendiri. Peristiwa itu sendiri sebenarnya tidak memiliki makna apa-apa. Dia bersifat netral. Nah, ketika seseorang sudah memaknai peristiwa itu, muncul namanya emosi. Nah, ketika kita muncul emosi marah, ya kan, kesal, kecewa, atau kita sebut namanya emosi negatif, itu ketika kita memaknai peristiwa itu dengan negatif. Nah, jadi hati-hati memaknai sebuah peristiwa, karena dengan memaknai sebuah peristiwa muncul namanya emosi. Jadi ketika klien datang ke ruang terapi, maka permintaannya untuk melupakan mantan pacarnya itu pasti jelas tidak akan bisa. Siapapun terapisnya, Anda akan terapi kemana pun tidak akan bisa. Anda melupakan mantan pacar Anda, mantan istri Anda, mantan suami Anda. Oke, yang bisa dilakukan adalah menetralisir emosi. Nah, itu bisa dilakukan oleh terapis. Jadi ketika di terapi, klien tidak akan lagi punya perasaan marah, kesal, atau kecewa dari peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, itu yang akan dilakukan, menetralisir emosinya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati memaknai sebuah kejadian atau peristiwa, karena peristiwa itu bersifat netral, tidak punya makna apa-apa sebenarnya. Nah, contoh yang paling sederhana lagi, kita dipukul orang, peristiwanya adalah dipukul. Nah, setelah dipukul, bisa kita mengalami sebuah emosi yang positif atau negatif? Oke. Yang paling gampang, nah setelah dipukul orang, pertanyaan saya deh, Anda mau marah atau mau bahagia? Anda akan marah ketika Anda memaknai pukulan itu dengan negatif. Kurang ajar ya, kamu berani-beraninya pukul saya. Siapa kamu? Nah, ketika kita memaknai pukulan itu dengan negatif, maka muncul emosi kita negatif dan reaksi kita pasti juga negatif. Tetapi ketika kita memaknai peristiwa itu dengan positif, maka tindakan kita, pikiran kita, emosi kita akan menjadi positif. Nah, ketika kita memaknai dengan positif, ya sudahlah, orang waras kalah aja. Oke, saya doakan semoga orang itu hidupnya menjadi lebih baik. Nah, ketika Anda memaknai pukulan itu seperti itu, apakah Anda akan membalas, melakukan tindakan yang negatif? Nah, tentu tidak. Nah, jadi sekali lagi, hati-hati memaknai sebuah peristiwa. Nah, yang jelas, setiap kejadian yang kita alami, jadikan sebuah pembelajaran. Nah, karena gini, penyesalan itu datangnya selalu terakhir.
Jadi ketika kita melakukan sesuatu apapun, kita juga harus siap menghadapi sebuah resiko yang harus kita hadapi. Karena setiap pekerjaan, setiap aktivitas pasti memiliki resiko. Nah, jadi kita sebagai orang yang bijaksana harus bisa menerima risiko itu. Lantas bagaimana ketika kita sudah mengalami hal seperti itu, kita mengalami kemarahan, mungkin kekecewaan dengan seseorang, mantan pacar, mantan istri atau suami, maka sebaiknya kita memaafkan peristiwa itu, kejadian itu. Ingat, kehidupan kita bukan di masa lalu, bukan di masa yang akan datang. Hidup kita adalah sekarang ini. Nah, bagaimana hidup kita bisa merasa nyaman hari ini? Ya kita nikmati dengan perasaan bahagia. Nah, salah satu yang menghambat kebahagiaan adalah ketika kita masih berpikir tentang masa lalu yang menyedihkan, menyakitkan. Makanya spion itu di mobil, di kendaraan itu, di motor itu kecil, betul? Tujuannya apa? Maknanya apa? Agar kita tidak terlalu sering melihat ke belakang. Agar tujuan kita mudah sampai ke depan, kita fokus ke depan. Nah, cara yang paling mudah adalah kita maafkan mantan kita, orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Nah, caranya yang paling mudah adalah Anda menutup mata Anda, kemudian bayangkan orang itu, Anda katakan kurang lebih seperti ini. Hei Fulan, mulai saat dan seterusnya, saya telah memaafkan semua kesalahan kamu. Mulai saat ini, saya dan kamu bebas dari segala muatan emosi negatif. Mulai saat ini dan seterusnya, hubungan kita semakin baik. Saya doakan hidup kamu semakin sukses dan bahagia. Nah, jadi kita doakan orang yang telah menyakiti hati kita. Nah, bukti kalau kita sudah nyaman adalah kita tutup mata lagi. Kita tarik nafas, hembuskan, kemudian bayangkan lagi wajah si Fulan. Mantan kita lah. Ketika masih ada perasaan mengganjal, artinya kita belum memaafkan mantan kita itu. Nah, jadi sebenarnya pemaknaan itu sangat luar biasa sekali. Nah, yang paling sederhana saya contohkan lagi. Anda pernah di masa kecil Anda, coba Anda ingatlah, masa kecil dulu yang membuat Anda itu menderita. Anda sampai nangis. Anda pernah mengalami itu? Ya, contoh paling gampang lah. Saya contohin, Anda dulu pernah main sepeda dan terjatuh, atau Anda berlari terjatuh. Nah, ada juga mungkin yang masuk got gitu kan. Nah, ketika mandi hujan-hujanan atau manjat pohon, kemudian Anda jatuh sampai tangan Anda terluka. Nah, kemudian Anda menangis, ditertawakan keluarga Anda, teman Anda. Pernah mengalami hal seperti itu? Nah, kalau Anda ingat kejadian itu sekarang, saat Anda dewasa, apa yang Anda alami sekarang? Anda, ada yang sebagian, saya yakin Anda pasti tertawa mengingat itu. Kejadiannya tidak hilang dan tidak berubah, tetapi memaknainya, kejadian itu saat Anda masih kecil sama dengan dewasa, itu memunculkan emosi sehingga Anda saat ini tersenyum, tertawa. Betul? Nah, jadi peristiwanya tidak bisa hilang. Ya, memaknai ulang peristiwa itu yang bisa kita lakukan. Nah, cara sederhana adalah ketika kita mengalami kemarahan, kebencian, maka maafkan. Dan ingat, hidup kita itu sekarang. Nah, tataplah masa depan dari sekarang, direncanakan sekarang. Untuk bisa lebih baik, maka maafkan masa lalu kita. Lepaskan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa Anda lakukan subscribe, kemudian Anda memberikan like, komen, share kepada banyak orang agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya kebetulan baru mandi. Nah, kebetulan ini syutingnya sore. Saya mau minum kopi dulu. Ini kopi khas Lampung. Nah, di Lampung itu terkenal kopinya ya. Karena kopi ini mengandung kafein, bisa memicu adrenalin kita. Nah, ini bagus juga untuk kesehatan jantung. Ya, sebaiknya jangan menggunakan gula ya. Kalau mau pakai gula yang merah. Nah, saya membiasakan seperti itu. Nah, ini juga ada Bas. Nah, ini pacar saya yang kedua. Di zaman pandemi ini
Kita harus banyak gembira, karena ingat kegembiraan itu adalah obat yang paling manjur untuk penyakit apapun. Oke, tentunya bisa meningkatkan imunitas kita. Oke, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Saya akan me time menghibur diri di akhir pekan ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.